Untuk teman-teman menyalakan fitur on cam-nya, boleh dinyalakan fitur on cam-nya ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk menggunakan virtual background. Baik, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 19.35, mari kita mulai acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om nama budaya, salam kebajikan. Selamat malam teman-teman. Pertama-tama izinkan aku, Rina Sri, mewakili teman-teman dari Basic Step, mengucapkan selamat datang dan terima kasih atas kehadiran teman-teman semua di kelas Step and Step pertemuan. Nah, untuk kelas kali ini kita akan berhemat tentang basic akademi yang pastinya bakalan dan menambah insight baru buat teman-teman yang lain. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan mentor kita spesial pada malam hari ini. Beliau adalah Kak, narasumber sekaligus Chief Executive Officer of. Wow, keren sekali ya teman-teman. Ternyata narasumber kali ini merupakan dari Basic Step. Langsung saja tanpa banyak berkata lagi, kita sambut Kak Arda untuk dipersilakan menyampaikan materinya. Silahkan Kak Arda. Oke, terima kasih Kak Rina. Selamat malam teman-teman semuanya. Ada Alif, Gita, Michelle, dan juga Safira ya di sini ya. Kita mulai sesi materi pada malam hari ini. Sebenarnya bukan materi sih teman-teman, tapi kita sharing aja terkait ini ya, journaling, set and step dan lain sebagainya. Karena di era digital sekarang ya banyak banget sepertinya informasi yang kita dapatkan, banyak banget komunitas yang bisa kita ikuti, banyak banget aktivitas yang bisa kita jalani. Nah, dari banyaknya melimpahnya aktivitas itu, pasti kita butuh satu ruang kosong, satu ruang jeda yang dimana kita bisa benar-benar akan jujur nih, dimana kita di kelas ini, di forum ini, kita bisa benar-benar lepas tanpa harus mengejar semua aktivitas informasi tersebut. Nah, uh, forum ini itu seperti apa sih? Jadi forum ini itu adalah bagaimana caranya kita menemukan teman-teman satu frekuensi, kita menentukan langkah pertama kita, dan yang paling penting adalah forum ini adalah batas konfirmasi, di mana teman-teman itu bisa mencurahkan idenya itu seperti apa ke depannya, goalsnya seperti apa ke depannya, karena di sini nggak hanya kelas secara teknis aja, tapi nanti juga ada sesi konselingnya kurang lebih seperti itu. Jadi kita akan validasi ya, perjalanan validasi apakah goals yang kita jalankan ini sudah relevan atau belum. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk pertemuan pertama kali ini kita mulai dengan satu tanda tanya besar, question Big Mac. Jadi ada nih satu tanda tanya besar itu bersifat tanda tanya. Tanda tanya ini seringkali nih bersifat dari eksternal, dari informasi yang kita dapatkan sejauh ini ya banyak banget seperti itu. Tapi kita lupa nih untuk menengok ke dalam, untuk bertanya sesekali kepada diri kita sendiri. Sorry, belum, masih slide pertama tadi. Kita seringkali bertanya pada diri sorry, kita eh jarang banget ya tanya kepada diri kita sendiri itu sebenarnya kita pengen apa sih? Sebenarnya kita butuh apa sih? Kemarin aku itu nonton salah satu series Netflix ya, namanya itu Culinary Class Wars. Jadi itu adalah kompetisi pemasak ya di Korea, di mana stage pertama sampai stage semifinalnya itu mereka itu diminta untuk memasak dengan bahan-bahan tertentu itu untuk orang lain. Tapi di babak finalnya atau stage finalnya mereka diminta memasak untuk diri sendiri. Nah, apa sih yang dapat kita ambil dari sini? Kebanyakan chef atau juru masak itu memasak untuk orang lain dan mereka memasak untuk dirinya sendiri itu. Ini cerita dari pemenangnya ya yang juara satu Culinary Class Wars ya. Itu dia hanya 90 detik memasak untuk dirinya sendiri. Dia itu setiap hari hanya makan mie instan kayak gitu. Sedangkan dia itu dijuluki sebagai master rebusan. Jadi kulinernya dia atau karakter masakannya dia itu adalah uh,
masakan-masakan yang berbahan dasar rebusan. Tapi dia sendiri untuk dirinya sendiri dia hanya memakan mie instan rebus, kurang lebih seperti itu. Jadi kita seringkali hebat menjawab tanda tanya besar yang diberikan oleh orang lain. Tapi kita jarang banget atau bahkan gak pernah eh, bertanya kepada diri kita sendiri apa sih yang kita pengen, apa sih yang kita maksud, kurang lebih seperti itu. Jadi pada 3 pertemuan ke depan ya, pertemuan pertama pada hari ini, pertemuan kedua minggu depan, dan pertemuan ketiga nanti dengan peer counselor, nanti teman-teman ini akan kita kupas lebih lanjut tanda tanya dalam diri kita sendiri. Karena eh, Oke, karena kedepannya kita eh, banyak banget orang itu yang telat sadar. Telat sadarnya itu udah umur 40 tahun, 50 tahun, dan ternyata baru nemu nih, baru sadar terkait kenapa sih aku terlalu berlebihan kepada orang lain, kepada dunia, sedangkan aku nggak eh, mempersiapkan atau menghidangkan atau melayani diriku sendiri itu sebaik itu. Kurang lebih seperti itu. Ada salah satu tweets ya di Instagram itu seperti ini. Eh, Rumah sakit jiwa itu ternyata bukan tempat orang-orang yang sakit, bukan tempat orang-orang yang sakit jiwa, tapi itu adalah tempat orang-orang yang telat penanganannya, tempat orang yang mengabaikan gejala-gejala yang menyertai sebelumnya. Misalkan di ruang pertama itu ada direktur salah satu bank terbesar. Kenapa sih dia bisa seperti itu? Karena dia melakukan hal yang sama selama 50 tahun. Ritme kerja yang sama, monoton selama 50 tahun, itu benar-benar berakibat fatal banget nih bagi kesehatan mental kita. Di ruang sebelah kanannya, itu ada programmer yang masih usia matang 28 tahun, tapi dia selalu menunda-nunda untuk beristirahat. Oh, aku akan istirahat ketika program ini sudah rilis besok. Aku akan istirahat ketika program ini sudah beres untuk di quality assurance, kurang lebih seperti itu. Jadi sebenarnya rumah sakit jiwa itu bukan tempat orang yang sakit, tapi tempat orang yang terlambat untuk menyadari gejala-gejalanya, kurang lebih seperti itu. Nah, maka dari itu kita sebagai ini ya generasi muda yang benar-benar sadar ya akan kesehatan mental, benar-benar sadar akan apa yang terjadi, kita berusaha untuk sedikit demi sedikit menjawab nih tanda tanya besar dalam diri kita. Kurang lebih seperti itu. Nah, tadi kan teman-teman sudah ini ya diarahkan oleh tim panitia atau admin ya untuk menyiapkan satu Google Docs. Sebenarnya nggak Google Docs nggak apa-apa, catatan kecil aja juga boleh karena kelas ini kita sifatnya refleksi. Kurang lebih seperti itu. Next slide. Oke, boleh dibantu next slide, Kak Isya. Oke, jadi ini ya, sorry sebelumnya. Jadi ini kita refleksi ya teman-teman, boleh dibuka Google Docs-nya, boleh dibuka catatan aja juga boleh, karena nanti di akhir sesi akan ada slide sebelumnya Kak Isya, yang jika tidak ada batasan. Nanti di akhir sesi akan kita share ya untuk apa namanya ya, salah satu dokumen yang harus diupload gitu ya, itu berisi catatan teman-teman terkait beberapa poin yang akan nanti kita diskusikan lebih lanjut di pertemuan kedua dan pertemuan ketiga. Jadi di sini sifatnya kita kelas privat ya, di mana teman-teman nanti akan menuliskan goal-goalsnya seperti apa. Nah, di slide kedua ini ada salah satu question nih. Jika tidak ada batasan, aku ingin ini bisa 5W1H ya. Aku ingin menjadi apa, aku ingin seperti apa, aku ingin di mana, dan sebagainya. Teman-teman bisa tuliskan 3 poin aja. Aku ulangi ya, 3 poin aja terkait aku ingin apa, aku ingin jadi siapa, aku ingin bagaimana. Misalkan nih, aku ingin menjadi siapa, aku ingin menjadi konsultan teknologi, aku ingin bagaimana, aku ingin hidup yang lebih sehat. Kurang lebih seperti itu. Tuliskan 3 poin ya teman-teman dalam 1 menit ke depan. 7:45 ya nanti kita lanjut lagi ke next slide. Kurang lebih seperti itu. Silahkan teman-teman bisa refleksikan dulu. Jika tidak ada batasan ya sumber daya, waktu, energi, dan lain sebagainya. Aku ingin
Silahkan bisa dituliskan di catatan atau Google Docs-nya. Aku tunggu ya 1 menit ke depan. Oke, jadi sambil ini ya, sambil paralel ya, kita lanjut ke next slide ya. Jadi uh, 3 poin yang sudah teman-teman tuliskan itu di-keep dulu. Nanti kita akan ada pembahasan yang lebih lanjut. Nah, kita pembahasannya apa sih selanjutnya setelah kita sudah menentukan 3 poin tadi? 3 poin tadi itu bagi sebagian orang mungkin sulit banget ya karena kita terbiasa nih untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari eksternal. Kita terbiasa untuk ini gimana ya caranya, ini tempatnya di mana ya. Tapi kita jarang banget untuk bertanya, kita jarang banget untuk ini ya, kita jarang banget untuk menuliskan apa sih yang dipengen diri kita sendiri itu, apa sih kita pengen kemana sih, kurang lebih seperti itu. Nah, next kita akan bicara terkait goals and dream. Goals and dream ini kurang lebih sebenarnya sama, tapi ada pembedaannya. Di sini teman-teman diarahkan untuk berpikir dalam 2 metode, yaitu metode convergent dan juga divergent. Nah, yang pertama ya untuk untuk convergence sendiri itu adalah memusat. Kalau teman-teman masih ingat ya pelajaran SMA kelas 12 itu sifat cahaya itu menyebar dan juga memusat. Nah, yang pertama kita fokuskan dulu di divergentnya. Divergent itu adalah menyebar. Jadi kita bicara terkait dream. Uh, jadi untuk dream ini adalah bagaimana caranya kita sendiri itu untuk menuliskan poin-poin yang kita rasa itu jauh sekali, kita rasa itu di batas kemampuan kita. Kenapa seperti itu? Karena dream itu sifatnya itu tidak terbatas. Dream itu sifatnya itu abstrak. Jadi kita tuliskan yang benar-benar jauh tingginya. Kurang lebih seperti itu. Karena ketika kita membatasi, kita hanya akan sampai situ. Dan ketika kita membatasi, ketika kita sudah mendapatkannya, kita akan cepat puas seperti itu, teman-teman. Jadi, dream ini penting banget untuk kita lompatan jauh sekali. Kita tuliskan yang sangat besar. Kenapa? Karena dream ini adalah sesuatu yang ingin kita capai nanti banget. Kurang lebih kalau dalam organisasi ya atau komunitas ini kita sebutnya itu visi. Tapi di sini kita sebutnya dream. Hal yang benar-benar abstrak yang kita pengen banget nih. Seperti apa? Berbeda halnya dengan goals. Kalau goals ini kita memakai metode berpikir convergent atau terpusat. Jadi dari beberapa dream yang udah ditulis, kita akan ini ya teman-teman ya, kita akan memusatkannya itu dalam beberapa goals, beberapa hal terbatas. Misalnya dream itu apa ya? Kalau misalkan aku kasih contoh, dream aku itu ingin menjadi salah satu penulis fiksi. Nah, itu kan salah satu penulis fiksi. Penulis fiksi itu adalah sesuatu dream. Kenapa dream? Karena sifatnya abstrak. Penulis fiksi itu seperti apa sih yang udah nerbitin 1 buku, 5 buku, atau 10 buku? Terus penulis fiksi itu uh, bisa dikatakan penulis fiksi itu ketika sudah terjual bukunya berapa eksemplar sih, kurang lebih seperti itu. Jadi dream ini sifatnya benar-benar jauh banget. Nah, dari dreams ini teman-teman akan kita turunkan menjadi beberapa goals. Kita batasi aja menjadi 3 goals. Ketika aku pengen jadi penulis fiksi, goalsnya apa sih? Di tahun pertama aku harus menuliskan beberapa novelet dulu. Novelet itu apa? Jadi buku fiksi itu biasanya sebagian besar ya itu disebut sebagai novel. Novel itu terbagi menjadi beberapa bagian atau novel pendek ya kita biasanya nyebutnya itu namanya novelet. Nah, di tahun pertama aku harus berhasil menuliskan setidaknya 5 novelet. Lalu di tahun ketiga aku harus bisa mempublikasikan 5 novelet tersebut dengan terjual
berapa eksemplar, misalnya 100 eksemplar, kurang lebih seperti itu. Jadi, untuk mencapai dream ini teman-teman kita harus melaksanakan goals satu persatu ya, atau secara bertahap, kurang lebih seperti itu. Kalau teman-teman pernah nonton drakor 2521 ya, itu terkait atlet Angger, bahwa perjalanan proses kita untuk bertumbuh itu enggak seperti kurva yang setiap harinya naik, teman-teman. Tapi perjalanan untuk proses kita bertumbuh itu step by step. Jadi seperti kita naik tangga, kadang kita naiknya itu tinggi banget dan kita ada masa-masa yang datar atau flat kayak gitu. Jadi kita harus benar-benar menikmatinya. Nah, teman-teman dari slide kedua tadi ya, yang tidak jika tidak ada batasan, aku ingin itu teman-teman ini ya tuangkan dalam beberapa goals, dalam beberapa tingkatan. Tahun pertama teman-teman harusnya seperti apa dulu, tahun ketiga gimana, tahun kelima gimana. Jadi dari dream yang teman-teman tuliskan di slide kedua tadi itu diturunkan menjadi beberapa goals. Nah, silahkan ya bisa dituliskan. Silahkan bisa di ini ya dipetakan, diuraikan dream yang ada di slide kedua tadi, 3 poin teman-teman aku ingin tadi menjadi 3 goals, kurang lebih seperti itu. Jadi dream tadi yang sudah ditulis diuraikan lagi menjadi 3 goals yang lebih terukur, kurang lebih seperti itu. Silahkan teman-teman, aku kasih waktu 5 menit ya sambil break ya. Terima kasih. Misalkan teman-teman ingin berdiskusi, silakan bisa lewat kolom chat atau bisa langsung on mic ya. Sangat diperbolehkan. Karena 5 menit itu misalkan teman-teman apa namanya ya, benar-benar free, benar-benar clear, bisa menuliskan sendiri. Tapi kalau misalkan teman-teman ada hal-hal yang sekiranya perlu kita diskusikan, teman-teman bisa on mic atau ketik di kolom chat ya. Silakan kita lanjut ke pembahasan selanjutnya ya, atau pembahasan terakhir di 755. Ya, misalkan ada pertanyaan atau misalkan ingin berdiskusi terkait lebih lanjut terkait goal sama dreams-nya tadi. Misal bingung nih apa namanya ya, dream aku seperti ini Kak. Terus kita pemetaannya seperti apa sih untuk menjadi beberapa goal tersebut. Kurang lebih seperti itu boleh disampaikan. Nah, ini gambar ini juga memvisualisasikan ya teman-teman bahwa goals itu adalah sesuatu, gambar yang sebelah kiri layar ya, ini memvisualisasikan bahwa dream itu adalah sesuatu yang jauh ke depan banget. Apa namanya ya? eh Titik yang dimana kita lihatnya dari jauh banget. Sedangkan goals itu direpresentasikan dengan gambar yang ada di sebelah kanan bahwa tujuan kita udah deket nih. Kita mencapai dream kita itu secara bertahap nih. eh, Gambarnya sudah terlihat jelas, kurang lebih seperti itu. Oke, 2 menit lagi ya teman-teman untuk menuliskan dreamnya apa, lalu kita uraikan jadi goalsnya apa.
Oke, sudah 755 ya. Kak Iza, boleh next slide. Kita ke sesi terakhir ya pada pertemuan pertama ini. Setelah teman-teman sudah menuliskan dream sama goal-nya, apa sih tindakan kita selanjutnya? Oh, ini Michelle bertanya ternyata. Kita belum next slide ya. Oke, misalkan goals kita itu udah menerapkan goals. Misalkan goals kita itu udah menerapkan goals, tapi di tengah-tengah tiba-tiba setiap apa yang kita jalani itu nggak pernah konsisten dan nggak pernah tuntas atas apa yang dijalani. Kira-kira kenapa ya sama gimana solusinya? Oke, misal kita jawab setelah sesi materi ya, mungkin untuk pertanyaan ini. Oke, sekarang kita di sesi terakhir ya, yaitu set up your goals. Set up your goals ini adalah bagaimana cara kita itu untuk uh, menetapkan goals kita itu agar selalu konsisten, teman-teman. Jadi gimana caranya agar goal-goals kita itu secara jelas tertulisnya dan bisa kita capai secara step by step-nya itu dengan tindakan-tindakan yang jelas juga. Nah, nanti sebenarnya ini intro sih untuk pertemuan kedua. Di pertemuan kedua nanti kita akan lebih fokus kepada prakteknya untuk step-nya ya. Karena kelas ini kan tadi namanya seperti yang sudah dijelaskan Kak Rina ya, yaitu set and step. Untuk pertemuan pertama ini kita set up dulu goal-goals-nya seperti apa. Nah, ketika kita udah set up goals-nya, kita akan turunkan lagi nih goals-nya tadi ke beberapa tindakan. Nah, beberapa tindakannya itu seperti apa sih? Ini referensi dari beberapa buku ya, salah satunya Atomic Habits. Nah, dari Atomic Habits ini adalah gimana caranya kita mempermudah goals kita atau tujuan kita itu adalah dengan membuatnya sangat mudah, membuatnya penuh apresiasi, membuatnya itu terlihat seperti itu kurang lebih. Jadi, misalkan nih, aku kan sukanya buku fiksi ya. Nah, aku mulai coba baca buku non fiksi, buku-buku sejarah, buku-buku sosiologi dan lain sebagainya. Susah banget tuh, mungkin masih halaman ketiga atau halaman kelima itu udah bosen banget, kurang lebih seperti itu. Nah, gimana sih caranya kita agar bisa untuk menjalani itu dengan baik, yaitu kita harus membuatnya itu sangat mudah. Jadi setiap hari kita tetapkan 5 halaman dulu deh. Nanti kalau 5 halaman udah beres, nanti kita bisa nonton YouTube 20 menit kayak gitu. Jadi pastikan setiap apa hal yang berat kita jalani itu ada rewardnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, itu yang kita bilang sebagai set up your goals. Bagaimana ketika kita udah menetapkan goals kita atau tujuan kita itu harus selalu konsisten. Maka dari itu, goals yang udah kita tetapkan tadi itu harus berasal benar-benar dari internal teman-teman sendiri. Jangan sampai goals kita itu adalah, oh karena temanku pengen ini, aku juga harus bisa kayak gitu. Tapi bagaimana caranya? Goals kita itu benar-benar dari internal. Oh, karena aku suka warna pink, maka aku pengen nih jadi pelukis yang selalu karakter atau kalau di dunia lukisan ya itu kita kenalnya itu muse, muse. Jadi setiap lukis itu pasti ada muse-nya sendiri. Setiap lukis itu pasti ada alirannya sendiri kayak gitu. Bagaimana sih itu menjadi favorit kita kurang lebih seperti itu. Jadi goals itu harus benar-benar berasal dari internal. Nah, salah satu pertanyaannya dari misal ini ya, kita itu udah netapin goals kita, tapi tengah-tengah itu yang kita jalani itu nggak pernah konsisten dan nggak pernah tuntas. Nah, itu gimana ya? Itu bisa kita terapkan beberapa step ya dari buku Atomic Habits tadi, buat itu terlihat, buat itu mudah, buat itu penuh apresiasi. Jadi terkadang kita itu terlalu keras teman-teman sama diri kita sendiri sehingga targetnya banyak banget, targetnya itu pengen A, B, C kayak gitu. Jadi kita sederhanakan lagi goals-nya, kita buat 1 sampai 3 aja, tapi kita benar-benar konsisten untuk menjalaninya dengan cara membuatnya semakin mudah dan membuatnya semakin terlihat. Kurang lebih seperti itu. Michelle, semoga menjawab. Untuk sesi materi sudah selesai. Aku kembalikan ke Kak Rina ya untuk sesi tanya jawab. Terima kasih banyak kepada Kak Arda atas pemaparan materinya yang sangat insightful dan bermanfaat banget. Dan beberapa juga dari cerita-cerita singkat dari Kak Arda itu sangat inspiratif juga. Semoga bisa buat kita semua untuk merealisasikan mimpi atau goals kita ke depannya. Sekarang sudah memasuki sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang ingin bertanya bisa langsung tuliskan
atau gunakan fitur Raise Hand. Nanti akan kami bacakan satu persatu. Silahkan teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Tuh, Michelle, kita harus banyak-banyak apresiasi ya. Iya, benar, kita harus banyak-banyak apresiasi. Jangan terlalu keras terhadap diri kita sendiri. Tapi apresiasi pun juga ada batasnya karena semuanya ya, semua hal itu yang berlebihan itu nggak baik. Jadi apresiasi boleh, banyak-banyak juga boleh. Tapi kita tetap harus tahu nih batasan-batasan kita seperti apa. Kurang lebih seperti itu ya. Pastikan teman-teman setelah kelas pertemuan pertama ini sudah ini ya, sudah di setting ya untuk dream-nya apa di slide aku ingin tadi dan juga dari dream tadi diturunkan menjadi beberapa goal tersebut. Dan nanti untuk catatannya bisa di PDF-kan ya atau di capture di PDF-kan seperti itu dan diupload di link yang nanti pada akhir sesi dibagikan. Kurang lebih seperti itu. Jadi nanti kita akan bertahap nih mulai mengenal diri kita sendiri itu seperti apa. Nanti aku selaku mentor di kelas ini akan membantu mendorong dari aspek teknis dan nanti juga akan ada peer counselor yang akan membantu memvalidasi, mendorong, terus menanyakan ulang apakah ini relevan atau enggak. Kurang lebih seperti itu ya. Kalau menyederhanakan goals itu apakah sebenarnya mencegah goals yang sering berubah-ubah juga? Sebenarnya menyederhanakan goals itu adalah apa namanya ya? Goals yang kita pengen itu adalah kita sedikit demi sedikit itu kita jalankan karena pastinya setiap manusia, setiap orang itu banyak sekali goalsnya, banyak sekali pengennya kayak gitu. Nah, maka dari itu kita perlu kategorikan nih kalau teman-teman ini ya nonton Netflix juga ya, itu coba tonton ini. Namanya itu home edit. Jadi di home edit itu kita recognize dulu ya. Kita tanyakan kepada diri kita apa sih yang kita butuhkan. Kita edit, kita pilah barang-barang yang kita inginkan. Lalu setelah kita pilah-pilah, kita akan mengkategorikan. Mengkategorikan itu seperti apa sih? Kita kategorikan berdasarkan apa yang paling kita butuhkan dalam waktu dekat. Sehingga goals itu kita sederhanakan itu mencegah goals yang sering-sering berubah. Uh, itu sebenarnya berjalan sih goals yang sering-sering berubah itu karena kebutuhan kita kan semakin banyak ya. Tapi untuk menyederhanakan goals ini adalah mengkategorikan goals yang paling dalam jangka pendek kita butuhkan sehingga kita akan lebih fokus untuk menjalankan goal tersebut. Kurang lebih seperti itu, Michelle dan teman-teman. Ada lagi? Silahkan. Aku kembalikan ke Kak Rina lagi. Baik, teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada Kak Arda? Kalau ada yang masih ingin ditanyakan, boleh. Boleh ya, teman-teman. Kita tunggu 8.05 mungkin ya, Kak Rina ya. Boleh, kamu. Tunggu sampai jam 20.05 ya, teman-teman. 2 menit lagi. Baik, karena sudah menunjukkan pukul 20.05, kita sudahi sesi tanya jawab kali ini. Terima kasih atas
atas pertanyaan dari teman-teman dan juga jawaban luar biasa dari Kak Arda. Semoga semakin memperjelas insight yang sudah kita dapatkan tadi ya teman-teman. Nah selanjutnya untuk dilanjutkan kepada sesi dokumentasi, mungkin dari Kak Arda sendiri apakah ada tambahan mengenai tugas ataupun materi yang telah diberikan hari ini? Cukup, jadi nanti teman-teman terkait dream sama goal yang sudah dibikin, nanti tolong di PDF-kan ya, dan disubmit pada link feedback yang akan di-share oleh Kak Iza setelah ini. Oke, seperti itu Kak Rina bisa dilanjutkan ke closing. Baik, terima kasih Kak Arda. Nah, untuk teman-teman jangan ada yang lupa ya dengan tugas yang telah diberikan Kak Arda. Dan tanpa terasa kita sudah sampai di penghujung acara kelas step pada malam ini. Tapi sebelum itu kita akan mengadakan sesi dokumentasi dulu untuk teman-teman yang mungkin sedang tidak berada di luar boleh on cam. Kita akan mengadakan sesi dokumentasi. Mungkin kalau untuk yang belum bisa on cam tidak apa-apa. Teman nanti kalau bisa on cam ya teman-teman. Boleh, mungkin langsung ya Kak Rin ya, boleh dibantu hitung. Untuk sesi dokumentasi, ini saya pandu atau bagaimana? Boleh, silakan. Boleh dibantu hitung ya. Boleh diulangi lagi, Kak. Suaranya kecil lagi. Oke, aku bantu. Boleh dibantu hitung ya, Iza atau Rina. Baik, Kak. Oke, teman-teman. Sekarang boleh on cam untuk sesi dokumentasi kita. Langsung dihitung aja Iza, nggak apa-apa. Mungkin teman-teman masih ada kegiatan yang lain. Oke, nanti untuk pengisian absensi kami berikan di grup aja ya, Kak. Sekarang sesi dokumentasi. Baik, saya hitung. 1, 2, 3. Teman-teman bersiap lagi. Saya selanjutnya 1, 2, 3. Oke, baik. Sudah cukup untuk sesi dokumentasinya. Saya kembalikan ke Kak Rina. Aiza, maaf, izin menambahkan. Ini tadi aku buka link yang Kaiza kirim, nggak bisa masuk gitu loh, Kak. Ah, iya, Kak. Nanti saya koordinasikan sama yang buat absensi. Mohon maaf ya, Kak. Oke, Kaiza, terima kasih. Baik, kami ucapkan sekali lagi terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Arda Fanda atas ilmu dan sharing yang sangat bermanfaat, serta kepada teman-teman semua yang sudah aktif mengikuti kelas dari awal hingga akhir pada hari ini. Dan terima kasih juga terhadap teman-teman yang sudah berani untuk bertanya. Dan untuk kedepannya dan kelas-kelas yang akan datang, teman-teman boleh lebih aktif lagi ya untuk berpartisipasi dalam kelas ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa benar-benar diterapkan dan bermanfaat di kemudian hari. Dan tambahan lagi, setelah Zoom ini selesai, teman-teman boleh coba untuk mengisi sensi ya, jika linknya sudah benar. Semoga, kemudian terakhir, sampai jumpa di kelas Basic Academy selanjutnya. Saya Rina Sirwati, mohon maaf apabila ada salah kata. Selamat malam dan tetap semangat untuk belajar dan berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan sampai jumpa.